Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding mendorong masyarakat terutama para pencari kerja pemula dan tenaga kerja setempat agar mulai mempertimbangkan bekerja di luar negeri. Pernyataan ini disampaikan dalam acara peresmian Migran Center di Universitas Diponegoro, Semarang pada Kamis 26 Juni 2025. Di tingkat nasional, Karding menyebut jumlah pengangguran terbuka mencapai sekitar 70 juta masyarakat, angka yang dinilai sangat tinggi untuk Indonesia. Khusus di Jawa Tengah, menurut data Badan Pusat Statistik, terdapat hampir 1 juta orang pencari kerja yang belum terserap, termasuk lulusan perguruan tinggi dan pekerja terampil. Masyarakat harus berpikir mencari peluang kerja di luar negeri. Ini bukan pilihan alternatif, tetapi peluang yang realistis, tegas Karding. Ia menjelaskan bahwa tugas Kementerian P2MI adalah menempatkan WNI secara aman dan legal ke berbagai negara tujuan. Karding menekankan bahwa bekerja sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI adalah solusi strategis untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memanfaatkan peluang global dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negara. Peluang kerja luar negeri adalah instrumen realistis sebagai bagian dari strategi menyerap tenaga kerja dan menurunkan angka pengangguran, ujar Karding. Ia juga melihat pekerja yang ditempatkan di negara maju dapat membawa pulang kemampuan profesional dan intelektual yang bermanfaat untuk bangsa. Saat ditanya mengenai minimnya lapangan kerja dalam negeri, Karding dengan tegas menyatakan bahwa itu bukan wewenang P2MI, melainkan menjadi domain Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker. Kalau soal penyerapan tenaga kerja di domestik, tanya Menaker. Saya berkaitan dengan penempatan ke luar negeri, terang Karding. Menurutnya, P2MI memiliki mandat untuk melindungi, menempatkan, dan meningkatkan kualitas PMI sehingga bekerja secara legal dan aman. Karding juga menjelaskan bahwa masyarakat yang berminat bekerja di luar negeri biasanya memanfaatkan sejumlah platform resmi pemerintah seperti Career Hub, Sisnaker, dan Skill Hub. Melalui sistem ini, calon PMI dapat mengakses lowongan kerja resmi ke negara-negara tujuan seperti Taiwan, Hong Kong, Singapura, Arab Saudi, dan Brunei. Lalu mengikuti pelatihan bersertifikat, serta mendapatkan pendampingan sejak proses pendaftaran hingga penempatan. Pemerintah juga memastikan bahwa semua proses ini dilakukan secara gratis dan transparan. Karding menuturkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 1,7 juta job order tersebar di luar negeri. Namun realisasinya baru sekitar 297 ribu, masih banyak peluang untuk digarap. Menanggapi kekhawatiran publik yang menilai pemerintah mengirim warganya ke luar negeri, Karding menjelaskan bahwa bukan berarti pekerja lokal tidak ada peluang di dalam negeri. Tidak ada paksaan, ini hanya opsi tambahan menjanjikan. Jelasnya dalam Rakornas P2MI di Jakarta pada Sabtu 28 Juni 2025. Di kesempatan tersebut ia juga menegaskan bahwa mispersepsi publik perlu diluruskan. Penempatan PMI bukan berarti meninggalkan Indonesia, tetapi bentuk diplomasi ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia. Karding menyebutkan bahwa pekerja migran adalah duta budaya dan ekonomi Indonesia. Ia berharap melalui pengiriman PMI, Indonesia dapat menumbuhkan reputasi internasional yang kuat, mirip dengan bagaimana Korea Selatan menyebarkan pengaruh K-pop dan budaya globalnya. Menurutnya, jika pekerja terampil seperti tenaga medis, perawat, guru, atau teknisi ditempatkan di luar negeri dan menampilkan keahlian terbaik, mereka secara tidak langsung menjadi duta budaya Indonesia dan brand ambasador keahlian bangsa. Berikut profil singkat Abdul Qadir Karding. Ia lahir di Donggala, Sulawesi Tengah pada 25 Maret 1973. Menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Perikanan Undip, lalu meraih gelar Magister Administrasi Publik di kampus yang sama. Sejak muda, ia aktif berorganisasi, termasuk sebagai Ketua PMI Jawa Tengah. Karir politiknya dimulai sebagai anggota DPRD Jawa Tengah, lalu menjadi anggota DPR RI selama periode sejak 2004, dan pernah menjabat sebagai Sekjen PKB. Pada Oktober 2024,
Karding diangkat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia oleh Presiden Prabowo. Ia dikenal aktif mendorong program perlindungan dan pemberdayaan PMI, serta diplomasi ketenagakerjaan internasional. Ia juga menjabat sebagai Sekjen KKSS periode 2025 sampai 2030. Langkah Karding ini mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Ada yang menilai pendekatan ini realistis di tengah lapangan kerja yang makin sempit, namun ada pula yang menganggap pemerintah seharusnya lebih banyak menciptakan pekerjaan di dalam negeri ketimbang mendorong ekspor tenaga kerja. Meski begitu, Karding tetap pada pendiriannya, membuka pintu legal dan bermartabat bagi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adalah langkah nyata menghadapi tantangan ketenaga kerjaan yang kompleks. Karding optimis bahwa dengan pemanfaatan optimal akses global, tingkat pengangguran nasional dapat mengalami penurunan signifikan dalam 1 dekade ke depan. Ia berharap munculnya generasi PMI terampil yang tidak hanya mengirim uang ke tanah air, tetapi juga membawa pengalaman, keahlian, dan inovasi di berbagai sektor.